Ini contoh ngelipet kaos lengan panjang. Hi guys, welcome to my Mama YouTube channel. Don't forget to like and subscribe and comment. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Ketemu lagi sama Mama Dimas. Udah lama banget nggak bikin video. Kali ini Mama Dimas mau iseng videoin gosok pakaian, lagi nyetrika. Ini alas setrika Mama Dimas, tipis banget. Ini paling berapa senti ya, 1 senti atau 2 senti paling ya. Tuh, siapa yang punya alas setrika kayak gini samaan. Terus ini udah robek. Ini biasanya kalau kita mau nyetrika alas setrikanya kayak gini tuh sama Mama Dimas tuh dirapis pakai handuk bersih kayak gini ya kan. Sama nggak ibu-ibu? Ibu kalau gosok ininya dilapis dulu kayak gini, baru kalau udah agak tebel lebih enak untuk nyetrika ya, kayak gini tuh. Baru deh siap. Biasanya ini bisa sampai 5 handuk, terus di double pakai kain halus, baru deh enak dipakainya supaya agak tebel kayak gini. Tapi sekarang gosoknya udah nggak pakai alas tipis ini lagi. Saya dapet alas gosok yang tingginya 12 cm. Ini saya singkirin dulu. Nah, ini alas gosok yang baru, panjangnya semeter, kesininya 50, terus tebelnya ininya 12 cm. Jadi kayak kasur orok nih, kayak kasur bayi, tebel, ada sletingnya tuh. Jadi busa di dalamnya itu tebel banget tuh. Kita bisa cuci, kita bisa lepas, ganti pakai cover yang lain. Saya pesen alas setrikanya itu covernya minta 2, supaya kalau ini mau dicuci kita ada gantinya. Ini kalau yang mau beli alas gosok yang tebal kayak gini bisa ke alas setrika murah ya, kalau pengen samaan sama Mama Dimas. Jadi sekarang saya punya alas yang nggak usah di double. Nah, karena dia udah tebel, terus ini kita tutup sletingnya mulai dari pinggir sini sampai ke ujung sini. Nah, jadi melepasnya gampang. Ini covernya udah tinggal siap pakai. Oke, saya mau siapin kabelnya. Oke, sekarang kita siap gosok. Ini benar-benar udah siap pakai. Dari sananya udah dicuci, udah wangi. Jadi kita udah nggak pakai tatakan apa-apa lagi. Udah langsung siap, udah langsung beres. Kita tunggu sampai dia panas ya. Mau nyetrika pakaiannya Dimas dulu nih. Nah, ini ibu-ibu hasil gosoknya, hasil nyetrika tadi. Dilihat sekilas kalau dari jauh kesannya lebar lipetannya itu sama gitu, kayak yang rapi banget, padahal enggak. Kalau kita lihat dari deket, nah itu enggak sama banget. Ada yang lebar, ada yang kecil, cuman enggak terlalu beda jauh lebar lipetannya. Jadi kalau dilihat dari jauh mah, kalau udah masuk lemari kesannya sama. Terus ini mau kasih tahu gimana ngelipet kaos supaya nggak belendung di bagian sini, di bagian tengah. Biasanya kan sininya turun, sininya gendut gitu ya. Dulu saya ngalamin juga nyetrika itu gendut di bagian tengah, bagian samping kanan kirinya itu turun, bagian sininya. Terus sampai dapet cara gimana si kaos itu ditumpuk tinggi pun nggak melendung di bagian tengahnya. Segini banyak tadi tuh barusan dikerjain, tapi saya skip bikin videonya karena nggak mungkin
gosok segini banyak emak-emak terus masukin ke YouTube, siapa juga yang mau nonton, ngantuk nontonin orang nyetrika ya kan. Nah jadi saya matiin dulu handphonenya, terus sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya ngelipet kaos supaya enggak gendut di bagian tengah. Oke, saya lanjut karena ini belum kelar nyetrikanya. Jadi nih, saya taruh di sini nih handphonenya. Ngelipetnya ini normal biasa kayak yang lain. Tapi pas di bagian tangan sini, ini kalau tangannya agak panjang, ini dibagi dua. Usahakan ikutin garis jahitan, terus baru kita lipat. Yang sebelah sini juga. Ini kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan saya ulangin ya. Nih kayak gini. Ini kalau masalah lebar kaos itu kayaknya udah jadi kebiasaan. Saya tahu lebar kaosnya itu harus selebar apa, dan itu disesuaikan sama lemari masing-masing. Nah ini saya kasih lihat dari deket biar tahu cara ngelipetnya. Kalau yang tadi takutnya nggak kelihatan. Ini kita lipet kayak gini. Lebarnya bisa dikira-kira seukuran yang lemari kita. Biasanya satu ambalan, satu rak lemari itu kan bisa masuk 2 ya. Nah ini ukuran di lemari saya pasnya segini. Ini kalau untuk kaos pendek tangannya lebih panjang dari ini kan ya. Kalau ini kan kaosnya kecil nih, kaos pendek. Kalau kaosnya yang ininya lebih panjang itu ikutin garis yang jahitan ini, jahitan tangan kayak gini, terus ininya dilipat gini. Nah umumnya kan kita kayak gini nih. Nah kalau yang kayak gini nanti akhirnya tengahnya melendung, terus pinggir-pinggirnya turun. Jadi ikutin jahitan dari si kaos dari pabrikan yang kayak gini, kelihatan ya. Terus ininya kita gini gitu. Jadi selalu ikutin jahitan lengan, jahitan tangan. Jadi nanti nggak bakal nemuin lagi kaos yang ditumpuk tinggi itu melendung di tengah. Nah kayak gini tuh. Kalau ini contoh ngelipet kaos lengan panjang, udah disetrika. Jadi kita lipat kayak gini bagian tangannya. Terus umumnya dulu saya tuh ngelipetnya kalau udah bagian tangan itu pasti gini, kelihatan ya di video ya. Jadi nggak usah terlalu deket, susah saya ngaturnya, naruh handphonenya. Nah ini kan dulu normalnya kayak gini nih ya kan. Saya contohin lagi yang sebelahnya. Normalnya tuh kayak gini, bukan kita deng, saya. Terus saya dapat caranya supaya nggak pas ditumpukan kaos itu dia nggak gendut, supaya dia nggak gendut banget di bagian tengahnya. Itu pas bagian lengannya harus begini. Udah dilipat ke sini. Ini kan bagian lengannya masih panjang. Ini kita lipat lagi ke sini, baru belok. Nah, begitu juga yang sebelahnya. Ini berlaku juga untuk sweater, hoodie. Jadi cara ngelipetnya kayak gini, jadi dia nggak bakalan gendut di bagian tengah. Nah, jadi tangannya kayak yang tadi. Kan tadi baju panjang nih. Ini baju panjang yang apa nih, coklat, yang hijau, yang belang-belang, terus yang ungu. Dia nggak gendut tuh, nggak gendut di tengah. Nah ini nanti saya lipat dulu. Nah, kita tumpuk jadi satu di sini. Nah tuh dia nggak gendut di tengah tuh, karena ngelipet kayaknya ternyata di tangan itunya deh yang bikin jadi lipetan gendut di tengah. Kalau ini enggak tuh. Nanti saya contohin di kaosnya Pak Edi. Kaos Pak Edi kan gede tuh, jadi lengannya itu harus dibagi 2. Ini baru selesai setrika kaosnya Pak Edi, kelihatan dia lebih gede. Ini tangan pendek, tapi kan ininya gede nih lengannya, bagian tangannya. Ini ngelipetnya dulu mah gini tuh.
Pasti ibu-ibu juga banyak nih yang lipetnya begini. Setelah sekian lama nyetrika, ibu-ibu dapat cara nih, mama dapat cara. Ini tuh digini, tuh digini. Terus ini dibagi dua gini. Nah, saya punya hutang janji gimana cara ngelipet kaos supaya nggak menggendat di bagian tengah, itu udah selesai, udah lunas utangnya. Oke, ini contoh tadi beberapa kali saya deketin cara ngelipetnya. Ini kaos yang barusan saya lipet yang punya Pak Edi. Saya mau istirahat dulu, dapat segini itu lumayan pegel. Saya mau turun dulu ke bawah ambil minum, istirahat sebentar karena udah usia lanjut. Gosok kelamaan itu kurang minum, pinggangnya berasa panas. Jadi ini, nah gosokannya udah saya cabut tuh, udah selesai dulu. Istirahat, nanti bisa dilanjut lagi. Mau minum dulu ke bawah, terus mau rebahan dulu di kasur. Mudah-mudahan setiap postingan atau upload YouTube gitu tuh ada manfaat yang bisa diambil. Oke ibu-ibu, sekali lagi saya ucapin selamat beraktivitas. Sampai ketemu di video Mama Dimas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.